Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dengan NIM 2204101420, Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, latar belakang dari topik kita kali ini adalah media sosial telah menjadi alat komunikasi yang sangat berpengaruh dalam dunia politik modern karena mampu membangun jaringan komunikasi politik yang cepat, luas, dan interaktif. Dalam konteks komunikasi politik, media sosial memberikan ruang bagi politisi, partai politik, dan masyarakat untuk saling berinteraksi secara lebih terbuka dan dua arah. Kemudian pendahuluan. Media sosial berkembang pesat sejalan dengan pertumbuhan dan kemudahan akses informasi yang didukung oleh kekuatan teknologi komunikasi media sosial. Memiliki pengguna aktif sebesar 79 juta. Indonesia merupakan salah satu negara teraktif di media sosial. Media sosial di Indonesia memiliki kecenderungan pemberitaan politik melalui akun individu, kelompok maupun pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai sumber informasi yang layak, masyarakat penerima pesan juga tidak menghiraukan tentang keakuratan maupun keabsahan informasi. Yang terpenting adalah memenuhi kebetulan informasi sepihak sesuai dengan kepentingan. Direktorat Rekrimsus Polda Metro Jaya mendeteksi ada ribuan akun media sosial dan media online yang menyebarkan informasi hoaks, provokasi, sehingga menyangkut suku, agama, ras, dan antarmuka golongan. Sekitar 300 akun telah diblokir dengan motif politik yang bertujuan agar banyak dikunjungi oleh pengguna media sosial. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana media sosial dengan pengguna yang beragam menjangkau khalayak yang terhubung dalam jaringan komunikasi politik. Konteks penelitian ini, tujuan penelitian ini yaitu menggambarkan pengguna media sosial tanpa perbedaan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, menganalisis upaya media sosial dan media massa, arus utama dalam menjangkau khalayak. Yang ketiga, menelaah media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik dalam demokrasi bernegara. Jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini yaitu metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan, analisis dokumen, wawancara, dan berbagai publikasi dalam bentuk teks maupun online. Kemudian analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pemanfaatan media sosial dalam interaksi komunikasi. Media sosial berhubungan dengan pemanfaatan penggunaan yang semakin mudah. Setiap orang tanpa kesulitan dapat menggunakan media sosial untuk mencari, memperoleh, dan memanfaatkan informasi yang beragam dalam koridor kebebasan berkomunikasi. Media sosial sebagai entitas pengelola dan penyebar informasi yang fleksibel dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak tersegmentasi dalam kelompok sosial, ekonomi, dan politik. Fleksibilitas media sosial mampu membangun dan meningkatkan hubungan antar individu maupun kelompok di dunia maya yang tidak dibatasi oleh perbedaan status di masyarakat. Bentuk populer media sosial berbasis internet antara lain blog, Twitter, Facebook, Wikipedia, dan lain sebagainya lah.
media sosial berkembang seiring meningkatnya aplikasi berbasis internet yang bersifat dua arah, sehingga pengguna mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi untuk membangun kesamaan makna. Pembahasan kita yang kedua itu perbedaan stratifikasi politik dalam penggunaan media sosial. Perkembangan teknologi komunikasi memiliki implikasi mencerdaskan, memperluas wawasan, tetapi sekaligus berpotensi merusak nilai sosial, ekonomi, dan politik yang sudah melembaga. Salah satu perwujudan dari teknologi komunikasi adalah media sosial yang semakin mudah digunakan untuk berinteraksi dan menyebarkan informasi. Pemanfaatan media sosial untuk kepentingan politik memiliki tujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau sebaliknya memperoleh kekuasaan. Pengguna media sosial memiliki perbedaan dalam proses penyebaran informasi politik. Kaum elit bisa saja bertindak sebagai sumber informasi yang faktual, tetapi juga bisa melakukan rekayasa pesan demi memperoleh dukungan pada level massa. Menggunakan informasi dari media sosial untuk menguatkan identitas kelompok dalam jikatan komunalisme, sektarianisme, maupun semangat subnasional. Transaksi informasi politik ada yang terus berlangsung secara vertikal antara elit dan massa, atau secara horizontal di antara massa maupun antar elit dalam stratifikasi politik masyarakat. Kemudian kesimpulan dari materi kita yaitu pengguna media sosial secara individual, kelompok maupun institusional dapat bertindak sebagai pengirim maupun penerima pesan dalam komunikasi di dunia maya. Fleksibilitas pemanfaatan media sosial tidak dibatasi oleh status-status sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat. Kemudian saran dalam penelitian ini adalah kemudahan penggunaan media sosial seharusnya sejalan dengan upaya memberikan informasi yang benar, tidak mengabaikan etika dan kebenaran informasi sebelum dipublikasikan atau diteruskan kepada khalayak sebagai pengguna media sosial. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.